Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan belajar mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Nah, sebelumnya kemarin sudah belajar tentang mengubah berbagai pecahan menjadi bentuk desimal. Nah, jadi ini ada sambungannya. Nah, di sini sebelum kita ke materi inti, Ustazah akan mengulang sedikit tentang mengubah pecahan menjadi desimal. Oke, caranya masih sama ya. Ini yang pecahan biasa, jika per 10. Nah, maka desimalnya satu angka di belakang koma. Jika per 100, maka desimalnya 2 angka di belakang koma. Jika per 1000, maka desimalnya 3 angka di belakang koma. Kita langsung ke contoh supaya memudahkan. Nah, seperti ini, 3 per 10. Pertama 3 dibagi 1 sama dengan 3. Nolnya ada 1. Nah, kalau nolnya ada 1, berarti satu angka di belakang koma. Kita beri tanda titik 1 karena nolnya 1. Lalu di sini kita beri koma, lalu kita tulis 0. Jadi hasilnya 0,3. Jadi bentuk desimal dari 3 per 10 sama dengan 0,3. Contoh yang kedua yaitu 37 per 100. Berarti tulis angkanya 37. Nolnya ada 2, maka tandanya ada 2. 1, 2. Lalu diberi koma, diberi 0. Jadi hasilnya 0,37. Contoh berikutnya yaitu 6 per 30. Nah, kalau di bawahnya ini bukan angka 1, berarti kita bagi dulu. 6 bagi 3 sama dengan 2. Lalu nolnya ada 1, berarti satu angka di belakang koma. Kita beri tanda 1. Tanda titiknya ada 1. Lalu diberi koma, diberi 0. Jadi hasilnya 0,2. Contoh yang berikutnya 5 per 100. 5 ditulis, lalu nolnya ada 2, maka titiknya ada 2. Nah, di atas titik ini tidak ada angka, maka ditulis 0. Lalu diberi koma, tulis lagi 0. Jadi 5 per 100 itu sama dengan 0,05. Berikutnya dengan cara pembagian. Nah, contoh yang pertama 1 per 4. Kalau ingin mengubah ke bentuk desimal, 1 per 4 ini kita bagi, 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 tidak bisa, maka kita minta bantuan dengan 0. Lalu di hasilnya sini kita tulis 0, nah, karena baru pertama pemberian 0, maka menulisnya 0, kemudian 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 10? Ya, 4 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian ini ada sisanya, 10 dikurang hasil kalinya ini 8. 10 dikurang 8, sisa 2. Sisanya letakkan di atas sini. Kemudian sisanya ini kita bagi lagi dengan penyebutnya ini. 2 dibagi 4 tidak bisa, maka kita minta bantuan lagi dengan 0. 20 bagi 4, 5. Jadi hasilnya 0,25. Nah, contoh berikutnya 11 per 8. Pertama, kita cari dulu. Nah, kalau pembilang atau yang di atas ini lebih besar dari yang di bawah, ini bisa dibagi, tapi ada sisanya. Coba 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 11?
Ya, 8 dikali 1 sama dengan 8. 11 dikurang 8 sisa 3. Lalu 3 dibagi 8 tidak bisa, maka diberi 0. Lalu di sini ditulis koma. Nah, kalau tadi ini karena pertama kali maka menulisnya 0, kalau ini karena sudah ada angka maka tinggal ditulis koma. Kemudian 30 dibagi 8. 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 30? Ya, 8 dikali 3 sama dengan 24. 30 dikurang 24 sisa 6. 6 dibagi 8 tidak bisa, maka bantuan 0. Nah, 60 dibagi 8. 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 60? 8 dikali 7 sama dengan 56. 60 dikurang 56 sisa 4. Kemudian 4 dibagi 8 tidak bisa, maka diberi 0. 40 dibagi 8, 5. Jadi jawabannya adalah 1,375. Kemudian berikutnya mengubah pecahan campuran jadi desimal. Caranya, bilangan bulatnya diletakkan di depan tanda koma dan pecahannya dibagi. Coba kita perhatikan langsung ke contoh soalnya. 3 1/4. Artinya angka 3 ini letakkan di pertama sini. Nah, di pertama. Kemudian 1 dibagi 4 tidak bisa, maka diberi 0 dan di sini diberi koma. Maka ini bilangan bulatnya. Jadi 3 ini kan bilangan bulat. Jadi 1/4 ini kan pecahan. Jadi yang angka di depan pecahan ini atau namanya bilangan bulat ini itu menjadi angka di depan koma. Nah, kemudian 10 dibagi 4 sama dengan 4 dikali berapa yang mendekati 10? 4 dikali 2 sama dengan 8. 10 dikurang 8 sisa 2. Lalu 2 dibagi 4 tidak bisa, maka diberi 0. 20 bagi 4, 5. Oke, lanjut. Contoh 2. 2 1/3. Caranya 2 1/3. Letakkan 2 ini di depan. Kemudian 1 dibagi 3 tidak bisa, maka ditulis 0. Di sini ditulis koma. Kemudian 10 dibagi 3. 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 10? Ya, 3 kali 3 sama dengan 9. 10 dikurang 9 sisa 1. Letakkan di atas. Kemudian 1 dibagi 3 tidak bisa, maka kita minta bantuan 0 lagi. Jadi 10 dibagi 3. Nah, cari 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 10. 3 kali 3 sama dengan 9. 10 dikurang 9 sama dengan 1. Nah, dia akan berulang terus. Nah, 10. Lalu 10 dibagi 3 yang mendekati 3, sisa 1. Nah, kalau seperti ini nggak ada habis-habisnya, ya 1 terus sisanya. Jadi kita ambil 2 atau 3 angka di belakang koma. Seperti ini. Jadi jawabannya adalah 2,33. Kita ambil 2 angka di belakang koma saja. Nah, sekarang kita akan mengubah persen menjadi desimal. Masih ingat caranya? Kalau persen artinya per 100, maka kalau diubah ke desimal menjadi 2 angka di belakang koma. Contohnya 54%, maka langkah yang pertama ditulis angkanya dulu 54. Lalu kalau persen berarti 2 angka di belakang koma kita tandai dengan titik 1, 2, lalu diberi koma. Lalu tulis 0, jadi hasilnya 0,54. Contoh yang kedua yaitu 123%. Nah, caranya tulis dulu angkanya 123, lalu diberi tanda titiknya ada 2 karena persen per 100. 1, 2. Nah, lalu di sini diberi koma. Jadi hasilnya 1,23.
Nah, contoh yang ketiga yaitu 5%. Bagaimana caranya? Tulis dulu angkanya. Angka 5. Lalu diberi tanda titik 1, 2. Nah, karena tidak ada angka, maka ditulis 0. Kemudian ditulis lagi koma, lalu ditulis 0. Jadi hasilnya 0,05. Nah, sekarang kita masuk ke materi intinya, mengurutkan berbagai pecahan. Jadi semuanya harus dalam bentuk desimal. Ini caranya ya. Nah, contoh yang pertama, urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terkecil. 1 1/4, 0,27, 9/7, 75%. Nah, bagaimana caranya? Kita susun dulu ya di sebelah sini. Nah, nanti kita ambil 2 angka di belakang koma ini kalau misalnya melebihi 4 atau 3 angka ke atas. Jadi kita hanya mengambil 2 angka di belakang koma saja. Oke. Kita tulis dulu 1 1/4. Kita beri pembatas, lalu 0,72, kemudian 9/7 dan 75%. Jadi garis-garis ini adalah pembatasnya supaya nggak ngikut. Yang pertama 1 1/4. 1 depan ini tulis dulu 1. Kemudian 1 dibagi 4 tidak bisa, maka ditulis 0, di sini ditulis koma. 10 dibagi 4 berapa yang mendekati? Ya, 2 sama dengan 8. 10 dikurang 8 sisa 2. 2-nya letakkan di atas. Kemudian kita beri lagi 0, 20 dibagi 4, 5. Jadi desimalnya adalah 1,25. Nah, ini sudah desimal, tidak perlu kita ubah lagi. Ya, tetap ditulis 0,72. Nah, ini 9/7. 9 bagi 7, cari yang mendekati. 7 dikali berapa yang hasilnya mendekati 9? 7 kali 1 sama dengan 7, sisa 2. Sisanya ini letakkan di atas. Kemudian 2 diberi 0. 20 dibagi 7, 2, 14 kan? Nah, 20 dikurang 14 sisa 6. 6 diberi 0. 60 bagi 7 yang mendekati 8. 56. Maka sisa 4. Nah, kita ambil 2 angka seperti ini saja ya. Lalu kita ke berikutnya, 75%. Tulis dulu angkanya 75. Kalau persen berarti 2 angka di belakang koma. Beri tanda titik 1, 2, 0. Berarti jawabannya 0,75. Kemudian karena ini mengurutkan dari yang terkecil, maka kita urutkan dulu dari yang terkecil. Mana yang paling kecil? Nah, ini dia yang ini 0,72. 0, dengan 1 koma kecil 0, ya. 0,72 dengan 75 kecil 0,72. Lalu yang kedua 0,75, yang ketiga 1,25, yang keempat 1,28. Jadi urutan dari yang terkecil adalah 0,72, 75%, 1/4, dan 9/7. Nah, contoh yang berikutnya kita akan mengurutkan dari yang terbesar. Caranya juga sama masih. Kita akan ubah menjadi desimal. 2 1/2, 0,8, kemudian 5%, dan 8/3. Masih sama ya, kita menggunakan 2 angka di belakang koma. Tetapi jika ada yang sama dengan 2 angka di belakang koma, maka kita lanjutkan lagi dengan menggunakan sisanya. Berarti sisanya tambah 0 lagi. Oke, sekarang kita contoh ini. Contoh yang kedua, pertama 2 ditulis dulu, lalu 1 dibagi 2 tidak bisa, maka minta bantuan 0, lalu diberi koma. 10 dibagi 2, 5. Nah, selesai kan? Kemudian ini sudah desimal, maka tetap ditulis 0,8. 5%, tulis dulu angkanya 5. Kalau persen per 100, berarti tandain 1, 2, 0,0. Jawabannya 0,05.
Lalu 8 per 3, 8 dibagi 3 berapa yang mendekati? 3 dikali 2, 6, sisa 2. Sisanya letakkan di atas angka 8. Lalu 2 dibagi 3 tidak bisa, maka diberi 0. Lalu di sini diberi koma. 20 bagi 3, 6. Kemudian, nah, sisa berapa? Sisa 2. Karena 6 dengan 6 kali 3 kan 18. 20 dikurang 18 sisa 2. 2 diberi 0 lagi, 20 bagi 3, 6 lagi. Dan ini seterusnya akan menjadi 6, 6, 6, 6, 6, 6. Maka kita urutkan dulu dari yang terbesar. 2,5 dengan 2,6 besar 2,6. Kemudian yang kedua 2,5. Yang ketiga 0,8, yang terkecil adalah 0,05. Jangan lupa ditulis jadi, dan jadinya ini dikembalikan ke soalnya ini ya. Maksudnya itu angka-angkanya, pecahannya. Oke. Nah, sekian pelajaran kita pada hari ini. Usah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.